Insya Allah kita sebagai mukmin muslim, pekerjaan utama kita adalah dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Bapak Ibu, Mas-mas, ini banyak anak-anak ya, santriwan santriwati yang saya hormati. Allah SWT memberikan setiap manusia kelebihan, potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Allah SWT memberi bekal potensi kepada setiap manusia. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, insya Allah ini yang akan kita bahas di pertemuan malam hari ini sampai nanti insya Allah menjelang adzan isya. Nah, kira-kira apa, Mas, Mbak, Pak, Bu, yang membedakan diri kita dengan makhluk yang lain? Kira-kira manusia diberi kelebihan apa? Kalau Allah SWT berfirman di dalam surat 17, surat ke-17, ada yang hafal surat apa? Al-Isra, ya, santriwan-santriwan insya Allah hafal. Surat Al-Isra ayat ke-70, 6 baris dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat ke-17 Al-Isra ayat ke-70, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya. Allah SWT sudah memuliakan anak cucu Adam. Berarti siapa? Manusia, ya. Manusia disebut dalam Al-Quran Al-Insan, ada yang disebut Bani Adam, ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, manusia, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini predikat manusia di hadapan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah SWT pertama menciptakan manusia dengan kemuliaan, yaitu dari bentuk fisiknya yang paling sempurna. Kemudian Allah memberikan rizki yang baik-baik. Rizki manusia dibandingkan kalau kita ukur dengan hewan, bagus mana rizki manusia dengan bagus mana rizki hewan? Ternyata bagus rizki manusia. Kita diberikan rizki yang baik-baik oleh Allah Taala. Kita mau makan saja, nasi kita cuci dulu, ya, beras kita cuci, kita masak dulu. Apa saja yang kita makan, kita bersihkan, kita olah dulu. Sementara hewan mendapatkan rezeki langsung dimakan, kotor, tidak bersih, dan tidak higienis seperti manusia. Ini kelebihan manusia dari sisi rezeki. Kita makan daging, kucing makan tulangnya. Inilah kelebihan dari sisi rezeki. Dan semua yang ada di muka bumi ini itu diperuntukkan untuk manusia sebagai jalan rezeki bagi manusia. Inilah kelebihan manusia dibanding makhluk yang lain. Tapi masih ada lagi. Allah mengangkut manusia di daratan dan di lautan. Hanya manusia yang memiliki alat transportasi baik di darat maupun di lautan. Ini bagian dari kemurahan Allah SWT, memberikan kelebihan kepada manusia. Manusia tidak bisa terbang, tapi manusia bisa menciptakan pesawat terbang yang terbangnya melebihi burung, melebihi makhluk yang lain. Manusia tidak bisa berlari seperti kuda, tapi manusia bisa bikin motor, bisa bikin mobil, bisa bikin kereta api yang kecepatannya melebihi kuda. Jadi manusia dari sisi rezeki, dari sisi angkutan yang paling baik. Tapi kata Allah, manusia juga diberi kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Kira-kira
Dan ini yang paling esensi, ini yang paling penting. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah selain yang tadi di awal ayat diceritakan. Allah juga memberi kelebihan yang sempurna kepada manusia dibandingkan dari makhluk yang lain. Yang membedakan diri kita dengan makhluk yang lain apa? Pak, ibu-ibu, ya, mas-mas, kita diberikan akal. Nah, kita diberikan akal sebagai kelebihan dari Allah SWT yang khusus diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ini kelebihan manusia yang paling esensi, yang paling besar, yang paling penting. Kenapa? Kalau manusia sudah tidak memanfaatkan kelebihan yang satu ini, yaitu akal, maka manusia tidak menjadi makhluk yang mulia, tapi justru jatuh statusnya, derajatnya menjadi makhluk yang paling hina di dunia. Nah, ini berarti kemuliaan manusia, tinggi derajatnya manusia tergantung manusia itu sendiri mampu menggunakan potensi berupa akal yang diberikan oleh Allah atau tidak. Nah, kita hari ini insya Allah yang duduk di sini, ini salah satu bagian dari kita sedang menggunakan potensi akal kita. Karena sejatinya manusia ketika tidak menggunakan akalnya di hadapan manusia itu sendiri, itu jatuh derajatnya. Coba kalau orang yang akalnya nggak sehat disebut apa? ODGJ, ya, orang dalam gangguan jiwa atau orang yang sedang sakit jiwa. Ya, derajatnya dengan orang yang sehat akalnya jauh, ya, tidak dianggap sebagai manusia yang normal. Nah, berarti dari sisi manusia juga akal nanti menjadi penting. Yang kedua, ketika manusia tidak mampu menggunakan akalnya, maka apa yang akan terjadi? Kenapa Allah SWT memberikan potensi berupa akal? Nah, coba biar lebih jelas, saya pakai papan tulis, ya. Kelihatan dari sana? Ya. Manusia tadi yang di antara makhluk yang lain, ya, kelihatan gak ini? Makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah SWT disebut makhluk. Maka Allah menciptakan makhluk itu sangat banyak, ya. Kita bisa lihat dari makhluk-makhluk Allah yang terlihat. Di situ kita mungkin bisa ngerti adanya tumbuhan atau tanaman. Ini juga makhluk Allah. Kemudian ada alam semesta, langit, bumi dan seisinya, ini juga sebagai makhluk Allah, alam, ya. Kemudian Allah juga menciptakan adanya apalagi tanaman, alam, juga ada hewan dan semua binatang, ya. Kemudian Allah menciptakan di sini manusia. Nah, kalau berbicara makhluk, kemakhlukan antara tanaman, alam, manusia, dan hewan, dari sisi kemakhlukannya sama apa beda? Sama apa beda? Kalau dari sisi kemakhlukannya sama, semua menjadi makhluk Allah. Artinya yang diciptakan oleh Allah. Nah, cuma tadi di surat 17 ayat 70, Al-Isra ayat 70, Allah memberikan kelebihan kepada manusia dibandingkan dari makhluk-makhluk yang lain. Ini masih banyak contoh makhluk yang lain. Ada malaikat, ada jin, ya, ada
Allah menciptakan itu semua. Cuma kita tidak bahas yang goib. Ini kita bahas yang nyata saja. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah Taala berupa tadi akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Coba tanaman jelas tidak punya akal, alam tidak punya tidak punya akal. Kalau dari sisi ibadah, semua diperintahkan untuk beribadah. Tanaman, alam, hewan juga beribadah dengan caranya. Maka manusia yang hanya diberikan akal oleh Allah Taala. Nah, kemudian untuk apa Allah memberikan akal? Kenapa hanya manusia yang diberikan akal? Tentunya Allah memiliki tujuan. Allah memiliki kehendak. Kenapa? Karena manusia nanti ini menjadi sentral dari kehidupan, menjadi kausa prima, menjadi penyebab utama atau menjadi pemeran utama dalam kehidupan. Inilah manusia. Sehingga manusia diberikan kelebihan berupa akal pikiran tadi yang harus digunakan oleh manusia itu sendiri. Ya, jadi akal ini ada fungsinya. Nah, Allah memberikan kelebihan berupa akal pikiran agar manusia menggunakan akal itu, memfungsikan akal itu. Untuk apa akal? Atau apa yang disebut akal? Sebelum ke fungsi, apa yang disebut akal? Ada yang mau jawab? Dalam kitab dia disebut akal, al-aqlu nurun fi qalbi yufarriqu bainal haq wal batil. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, bahwa akal adalah cahaya dalam hati yang mampu membedakan hak dan batil. Nah, berarti fungsi akal di sini adalah bagaimana akal manusia itu membedakan mana yang baik atau yang benar, yang hak dan yang buruk atau yang salah. Ini fungsi akal. Nah, kita bisa lihat di dalam Al-Quran ya, surat 5 ayat 100 ya. Silakan kalau ada yang bawa Quran terjemah mushaf, kita bisa buka surat 5 ya, surat Al-Maidah ya, ayat ke-100. Ada yang mau ngecek ayatnya? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun kebanyakan orang ya, atau meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat agar kamu beruntung. Nah, inilah fungsi akal di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 100. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat agar kamu beruntung. Nah, jadi fungsi akal di sini itu harus mampu membedakan mana yang baik untuk manusia dan mana yang buruk untuk manusia. Ini akal yang berfungsi. Maka manusia, kemuliaan manusia itu diukur dari berfungsi dan tidaknya akal. Ketika belum berfungsinya akal karena masih anak-anak, berarti belum akil balik. Artinya belum sampai akalnya, akil balik. Itu masih suci, masih fitrah. Karena manusia
nanti tertaklif hukum Islam, tertaklif hukum ajaran Islam itu oleh akil balik. Maka bagaimana manusia mampu menjaga, mengisi akalnya sampai pada saatnya nanti tertaklif atau akil balik atau dewasa, itu akal benar-benar bisa difungsikan. Ketika kita sudah sampai umur balik, ternyata akal belum bisa membedakan yang benar mana yang dan yang buruk, berarti kita akalnya tidak sehat. Tadi disebutkan sesungguhnya orang yang berakal sehat itu yang bisa mampu membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Inilah fungsi akal. Nah, bagaimana kalau kita dapati di masyarakat kita banyak yang sudah dewasa secara umur, berarti sudah akil balik, tapi secara akal belum mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Artinya dia secara akal belum dewasa, walaupun secara badan, secara tubuh sudah dewasa. Maka disinilah pentingnya kita menggunakan potensi akal yang ada pada kita untuk belajar. Dari mana kita tahu benar dan salah? Dari mana kita tahu baik dan buruk? Dari mana? Allah memberikan petunjuk berupa di sini Al-Quran. Ya. Jadi selama akal ini tidak disentuh dengan Al-Quran sebagai hudan linnas, ya, surat 2 ayat 185. Ini fungsi yang nanti akan mengembangkan akal, yaitu Al-Quran. Dengan akal ini disentuh dengan Al-Quran, maka hidup manusia nanti akan berkembang, akalnya menjadi hebat. Potensi yang awal ini baru potensi akal itu, maka harus dikembangkan dengan memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya memfungsikan akal ini agar bisa tersentuh dengan Al-Quran? Maka Allah memberikan sarana akal. Ya, sarana akal. Sarana itu apa? Perhati, alat untuk akal ini berfungsi dengan baik. Di dalam surat ke-16 ayat ke-78 Allah menyebutkan sarana akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah ulaika kana 'anhu la'allakum tashkurun. Ya. Allah memberikan sarana berupa pendengaran, ya. Kemudian penglihatan dan hati. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah memberikan sarana akal ini berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Semenjak kita lahir, Allah memberikan sarana akal dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Sehingga nanti setiap manusia itu sangat ditentukan dengan bagaimana manusia itu memanfaatkan sarana ini, memanfaatkan sarana pendengaran. Apa yang senantiasa kita dengar? Ketika yang masuk dalam akal ini, ya, ini ada inputnya, yang masuk ke dalam pendengaran bukan hal-hal yang Islam, di luar Islam, maka nanti akan masuk dari pendengaran masuk ke hati, diproses dalam hati menjadi sesuatu yang nanti dikeluarkan juga bukan hal-hal yang Islam. Apa yang dilihat, penglihatan. Ketika yang dilihat bukan sesuatu yang bernilai Islam, di luar Islam, maka yang akan diarus dalam hatinya juga bukan Islam.
Maka ketika semakin banyak yang masuk ke dalam hati ini bukan Islam, maka yang diolah dalam hati itu keburukan tadi. Makanya hati nanti tidak bisa bercahaya, akal tidak hidup, tidak sehat. Karena tadi akal yang sehat itu bercahaya. Nurun fi qalbi yufarriqu bainal haq wal batil. Akal itu ketika bercahaya dalam hati mampu membedakan baik dan buruk. Sehingga Allah memerintahkan agar manusia diwajibkan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati ini untuk memproses akal biar menjadi potensi yang hebat. Tentunya dengan ayat-ayat Allah. Dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah, ya. Sama. Ketika kita pengen kebaikan, tahu baik dan buruk, maka harus dengan Al-Quran. Berkembangnya sarana akal berupa pendengaran, penglihatan, dan hati itu juga dengan ayat-ayat Allah. Coba dibuka surat 7 ayat 179 Al-A'raf, ayatnya paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan manusia dan jin yang berada di neraka jahanam. Kenapa? Karena Allah memberikan penglihatan, pendengaran atau hati. Kalau di ayat itu hati. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan pendengaran tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Loh, coba ketika manusia menggunakan akalnya, ini berfungsi akalnya, maka manusia akan ditinggikan derajatnya melebihi makhluk yang lain, bahkan melebihi malaikat. Ya, orang yang berilmu dan beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya. Surat 58 ayat 11. Ini janji Allah. Ketika orang menggunakan akalnya akan ditinggikan derajatnya, tinggi derajatnya. Sebaliknya, ketika manusia tidak mau menggunakan akalnya, artinya pendengaran tidak dipakai buat mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatan tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, maka pasti hatinya yang ada dalam hatinya pun bukan sesuatu yang baik, sehingga statusnya jatuh. Pertama, kal an'am, seperti hanya hewan, seperti hewan. Ini jatuh derajatnya seperti hewan. Kal an'am, seperti hewan. Kenapa? Hewan punya telinga apa enggak? Punya. Hewan punya mata. Hewan punya hati. Tapi hewan tidak diperintahkan untuk matanya bukan untuk melihat ayat-ayat Allah. Hati hewan tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Telinga hewan tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kal an'am, sama seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina lagi, lebih sesat, ya? Jadi bisa seperti binatang, seperti hewan, atau lebih hina. Lebih hina. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan manusia yang tidak mengenal ajaran Islam perbuatannya melebihi binatang. Kalau binatang berbuat yang tidak baik wajar karena tidak punya akal. Tapi manusia yang punya akal justru lebih biadab, lebih jorok, lebih berbuat yang tidak baik
melebihi hewan. Nah ini lebih hina, belum Allah lebih hina. 179. Bahkan di dalam surat 8 ayat 22. Nah, 8:22 sama. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyebut manusia lagi. Orang yang tidak mau akalnya dipakai, pendengaran tidak mau dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, telinganya tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah atau melihat ayat-ayat Allah, hatinya tidak dipergunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Allah tidak menyebut lagi manusia, tapi menyebutnya inna syarat dawabi indallah. Coba buka surat 8 ayat 22. Inna syarat dawabi indallah. Sesungguhnya binatang melata yang paling hina di hadapan Allah adalah mereka yang tuli dan buta. Kenapa? Karena tidak mengerti apapun. Ya, surat 8 ayat 22, surat 8 ayat 55 sama. Ya, kita buktikan di dalam Al-Qur'an. Surat 8 ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarat dawabi 'indallahi summul bukmul lati la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu karena tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti apapun. Allah SWT tidak lagi menyebut manusia, tapi menyebut syarat dawab, binatang melata yang paling jelek di hadapan Allah, atau makhluk yang paling jelek. Nah, mudah-mudahan dengan kita semua berada di sini dalam kajian Al-Quran, kita insya di hari Selasa kajian Quran tematik. Mudah-mudahan dengan dibaca ayat-ayat Allah, kita memahami bahwa ada tugas potensi yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa akal untuk kita benar-benar memahami ayat Allah, sehingga nanti kita tahu untuk apa Allah ciptakan manusia dengan potensi akal. Sementara kita pahami dulu bahwa setiap manusia punya potensi yang luar biasa di hadapan Allah Ta'ala, yaitu keberadaan akal. Kalau kita sepakat, kita akan menggunakan akal kita untuk berjuang memahami jati diri kita, sehingga nanti kita menjadi makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya di atas malaikat. Insya Allah kita harus terus tadi gunakan akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Demikian, mungkin ada yang mau dipertanyakan sebelum sampai azan Isya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari santriwan-santriwati jamaah, Bapak Ibu, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa memproses potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi kelebihan yang paling hebat bagi manusia, yaitu berfungsinya akal kita. Tidak ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Mudah-mudahan karena kita sudah terbiasa dengan belajar ayat-ayat Allah, sehingga mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tinggal kita aplikasinya dalam keseharian, tinggal kita buktikan dalam keseharian. Coba pendengaran, lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Allah atau mendengarkan yang lain dalam sehari, mendengarkan musik, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, atau kita lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Allah? Ya, santriwan-santriwati yang bisa menjawab, Bapak Ibu yang bisa menjawab. Yang kedua, mata atau penglihatan.
konsentrasi coba setiap harinya. Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, maka gunakan potensi pertama pendengaran dan penglihatan. Ketika pendengaran dan penglihatan ini sudah maksimal, kita gunakan untuk mendengarkan dan melihat ayat-ayat Allah. Pasti nanti yang ada dalam hati, masuk ke dalam hati itu juga ayat-ayat Allah. Tapi kalau sudah mata ini kita gunakan untuk nonton yang nggak benar di HP, yang kita tonton hal-hal yang tidak benar, maka yang akan dipikirkan dalam hati kita itu juga sesuatu yang nggak benar. Yang kita dengarkan bukan ayat-ayat Allah, melainkan hal-hal yang mengganggu jiwa kita. Pasti nanti yang dipikirkan dalam hati juga hal-hal yang tidak baik. Karena ini udah rumus, Jadi bagaimana hari ini kita punya kewaspadaan untuk memasukkan ke telinga kita sesuatu yang baik yang kita dengarkan. Kemudian menggunakan potensi mata kita untuk sesuatu yang baik, yang benar. Kenapa? Karena Allah memberikan pendengaran dan penglihatan ini gratis apa enggak? Gratis. Kalau beli mahal. Ada yang mau dibeli bola matanya, ya, enggak ada. Tapi walaupun Allah gratis memberikan, tapi tadi setiap mata, telinga dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sesungguhnya mata, telinga dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa? Kan itu. Nah, sehingga ketika di dunia ini kita tidak menggunakan yang Allah berikan tadi berupa mata, telinga dan hati, maka walaupun telinga ini mendengar, Allah katakan tadi tuli tidak mendengar. Walaupun mata ini melihat, tetapi ketika tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, maka mata ini dianggap buta oleh Allah. Jadi ketika potensi akal ini tidak berfungsi, ya, mata, telinga dan hati ini tidak berfungsi, maka dikatakan oleh Allah buta, tuli, bisu, ya, sumum bukmun yang farum la yarjiun. Di dunia saja, walaupun kita melihat itu sudah dianggap buta, walaupun kita mendengar sudah dianggap tuli oleh Allah. Surat 2 ayat 18. Ini masih di dunia. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Pembuktiannya di akhirat. Kalau hari ini kita tidak menggunakan akal pikiran ini, maka di akhirat kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena mata kita tidak bisa melihat ayat-ayat Allah di dunia, tidak mau digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Insya Allah dalam kajian yang akan datang kita akan lihat bagaimana pentingnya sarana akal ini kita gunakan, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang buta nanti. Buta berarti tidak mampu melihat kebenaran. Tuli berarti tidak mampu mendengar kebenaran. Walaupun dengar azan sudah pakai pengeras, di mana-mana sudah terdengar azan, tapi telinga ini tetap tidak mendengar azan. Kenapa? Walaupun azan berkumandang, tapi kita tidak sampai di masjid, tidak sholat. Nah, itu artinya potensi ini tidak dipakai. Mata tidak melihat ayat-ayat Allah, tidak mampu melihat kebenaran. Padahal tadi sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu jelas, sangat jelas, ya, sangat jelas. Karena ketika akalnya sehat, mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT mempunyai akal yang sehat, akal yang mampu memahami ayat-ayat Allah yang kita gunakan sarananya berupa pendengaran, penglihatan dan hati, agar ayat-ayat Allah bersemayam dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup, ya. Insya Allah kita lanjutkan di kajian Selasa yang akan datang.
potensi yang ada berupa pendengaran, penglihatan, dan hati ini untuk mengabdi kepada Allah SWT. Karena Allah memberikan semua itu fasilitas bagi manusia gratis, tapi Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban di hari yaumil akhir. Semoga kita menjadi orang-orang yang nanti akan mampu mempertanggungjawabkan seluruh potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, bertanggung jawab karena kita sudah memanfaatkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian banyak kekurangan saya, mohon maaf. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari diri saya. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah.